Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbana zidna ilman warzuqna fahma amin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan bersama-sama ya eh, menyusun terkait mengenai laporan akhir atau biasa dikenalnya sebagai naskah akademik dari program kegiatan kuliah kerja mahasiswa atau kuliah kerja nyata ya. Ini apa saya nyebutnya kuliah kerja mahasiswa karena kalau KKN atau kuliah kerja nyata rasanya kesannya kayak kesan kayak korupsi atau apa gitu ya. Nah, jadi makanya itu saya sedikit geser aja menjadi kuliah kerja mahasiswa kan kayak gitu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk filenya nanti mungkin saya akan kirimkan linknya melalui grup ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk dari naskah akademik di sini template mungkin sudah diberikan ya Bapak dan Ibu semuanya dari LP2M atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dari kampus ya. Dan ini ada beberapa contoh dari naskah akademik dari beberapa mahasiswa-mahasiswa program reguler yang telah saya ampu pada kegiatan KKN sebelumnya. Di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa nanti mengikuti atau menjadikan referensi dari contoh naskah akademik ini untuk pengerjaan ke depannya. Nah, dikarenakan Bapak dan Ibu ini kan karena program PJJ dan dikarenakan di sini pelaksanaannya berbeda-beda ya, tentunya makanya dari itu nanti setiap masing-masing Bapak atau Ibu nanti menyusun naskah akademik masing-masing ya. Kan kalau di sini untuk yang kelas atau program reguler dikarenakan di satu tempat dan banyak mahasiswa, maka dari itu di sini langsung secara kolektif seluruhnya dibuatkan dalam satu naskah akademik. Nah, ini kan karena Bapak dan Ibu berbeda-beda lokasinya dan program kerjanya juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu nanti naskah akademiknya masing-masing ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, pada konten kali ini ada beberapa yang mau saya sampaikan ya. Nanti untuk naskah akademik yang perlu dilengkapkan kembali lagi oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama nanti di sini Bapak dan Ibu, yang pertama nanti di sini latar belakangnya. Jadi kenapa Bapak dan Ibu di sini memilih lokasi tersebut atau objek tersebut dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan KKN. Serta sebelumnya di beberapa pertemuan sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya atau pengumpulan tugas sebelumnya di sini Bapak dan Ibu kan saya minta untuk menganalisis kira-kira apa-apa saja sih kendala-kendala yang telah terjadi di lapangan atau di tempat Bapak dan Ibu melakukan implementasi dari kegiatan PKN di sini. Nah, terus habis itu di sini silakan Bapak dan Ibu tadi kendala-kendalanya tersebut dan potensinya silakan nanti dicantumkan kembali lagi ya pada poin 1.2 di rumusan masalah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya pada bab 2 di sini profil masyarakat sasaran. Di sini Bapak dan Ibu bisa sedikit mendeskripsikan. Misalkan Bapak dan Ibu melaksanakan di sekolah. Nah, ini bisa sejarah dari sekolah tersebut atau misalkan di sini ada yang di TPQ, mungkin sejarah dari berdirinya TPQ tersebut dan kenapa kok penting TPQ tersebut itu didirikan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, bab selanjutnya di sini terkait mengenai metode pengabdian atau pengabdian kepada masyarakat, tahapan-tahapannya atau prosesnya itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sebelumnya juga kan saya minta di sini untuk membuat atau menyusun dari rencana kegiatan minimal 3 rencana kegiatan untuk implementasi dari Bapak ataupun Ibu di sini sebelumnya selama perkuliahan berlangsung dari semester 1 sampai dengan semester 7 memperoleh ilmu-ilmunya tersebut disebarkan ke masyarakat. Nah, di sini rencana-rencana kegiatannya
Bapak dan Ibu kemarin melakukan apa? Nah, silakan nanti bisa dideskripsikan ya pada bagian metode pengabdian atau metode dari pengabdian kepada masyarakat. Di sini ada kegiatan misalkan sebagai contoh kemarin mengisi majelis taklim. Nah, di sini mengisi majelis taklimnya di daerah mana, pada tanggal berapa, terus habis itu di sini materi-materi yang disampaikan terkait mengenai apa saja yang disampaikan. Nah, terus habis itu sasarannya di sini itu apakah anak-anak misalkan anak-anak SD di usia berapa tahun atau misalkan di sini targetnya atau ibaratnya tuh misalkan nih untuk mengajar bahasa Inggris, kira-kira di sini seberapa besar sih tingkat pemahaman siswa di sini untuk setelah ataupun sebelum dari pembelajaran bahasa Inggris. Di sini itu nanti ibaratnya targetnya seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah disusun dalam bentuk rangkaian deskriptif kalimat, selanjutnya Bapak dan Ibu juga membuat kembali lagi ya dalam bentuk tabel, contohnya seperti berikut ini. Nah, pada tabel berikut di sini Bapak dan Ibu sebelumnya kan dibuatkan dalam bentuk narasi karena ini nanti dari narasinya tersebut disortir kembali lagi ya ke setiap masing-masing kolom yang ada di tabel. Terus habis itu ini baik itu dari rencana kegiatan ataupun program kerja dari program kerja 1, rencana dari kegiatan 2, rencana dari kegiatan 3. Kalau misalkan ada yang lebih dari 3, saran saya mungkin cukup dimasukkan 3 ya atau maksimal 4 saja. Tidak perlu seluruhnya itu dicantumkan. Nah, Bapak dan Ibu, pada subbab atau poin selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana metode-metode yang dilaksanakan kemarin untuk menyusun dari rencana kegiatan dan implementasi dari kegiatan. Nah, di sini itu untuk penyelesaian dari masalah tersebut itu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikannya seperti apa tahapan-tahapannya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita ingin memotong ayam kan berarti di sini itu ada pisau pisau untuk memotongnya kan kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya di sini itu pisau itu sebagai alat analisis untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut. Misalkan sebagai contoh Bapak dan Ibu kemarin mengadakan pengisian kajian keislaman. Nah, ini mungkin bisa nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan dari metode sosialisasi ya atau menyebarkan ilmu yang didapatkan ke khalayak umum atau ke masyarakat atau misalkan metode observasi Bapak dan Ibu di sini memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar tentang strategi belajar yang cukup menarik. Nah, ini ingin diterapkan kembali lagi ke guru-guru PAUD yang ada di sekolah kan gitu. Nah, ini kan bisa ibaratnya tuh nanti Bapak dan Ibu menerangkan terkait mengenai strategi-strategi pembelajaran ke Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Terus habis itu setelah nanti diterangkan, terus habis itu nanti di sini Bapak dan Ibu dari calon yang mengikuti kegiatan dari KKN yang Bapak dan Ibu susun di sini atau yang Bapak Ibu buat di sini itu mereka langsung memperagakan dari strategi-strategi pembelajaran yang Bapak dan Ibu terangkan kepada peserta. Jadi ibaratnya di sini observasi pengamatan langsung ya ke calon responden. Atau Bapak dan Ibu kemarin juga menggunakan metode-metode yang inovasinya cukup inovatif banget ya. Jadi mungkin bisa di sini nanti masukkan ke pendekatan partisipatif. Misalkan sebagai contoh kemarin pada saat proses transfer ilmu di sini ke peserta dari kita mengajarkan dalam kegiatan KKM tersebut. Di sini kita memberikan ilmunya tersebut di sini dengan menggunakan strategi atau metode games-games yang cukup menarik sehingga menarik minat siswa ataupun siswi untuk tertarik untuk belajar dari ilmu yang kita sampaikan. Nah, ini nanti mungkin bisa dijelaskan kembali lagi kemarin menggunakan strategi atau metode strategi belajar atau ibaratnya tuh di sini games-games apa-apa saja yang dilaksanakan sehingga di sini itu menarik minat atau menambah pengetahuan mahasiswa dengan praktek atau implementasi langsungnya. Nah, Bapak
dan Ibu semuanya, untuk bagian bab 4 di sini kita akan membahas terkait mengenai pelaksanaan dan hasil dari pengabdian. Nah, untuk bagian ini alangkah lebih baiknya mungkin dibuat terlebih dahulu ya catatan harian atau file note. Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat kembali lagi ya pada panduan dari program pelaksanaan kuliah kerja mahasiswa kali ini, apakah dibentuknya dalam bentuk narasi ataukah dibentuknya dalam bentuk tabel. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau pada setahun sebelumnya di sini itu mahasiswa yang reguler, mereka kebetulan tidak diminta untuk membuat dalam bentuk tabel, namun dibuat dalam bentuk buku terkait mengenai narasi program kerja ataupun kegiatan-kegiatan apa-apa saja sih selama kuliah kerja mahasiswa berlangsung di sini yang Bapak ataupun Ibu lakukan. Misalkan pada hari ke-1 di sini mahasiswa dari kampus mengadakan pelepasan kegiatan KKN, terus datang ke desa, terus desa ibaratnya memberikan saran-saran terkait mengenai rencana-rencana program kerja yang bisa diimplementasikan ke depannya. Begitu seterusnya sampai dengan hari terakhir di hari ke-40 ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, setelah nanti di sini Bapak ataupun Ibu setelah menyusun dari file note, baik itu dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk tabel, nanti mungkin dilihat kembali lagi ya dari guidebook atau panduan dari LP2M untuk file note-nya di sini dalam bentuk tabel ataukah dalam bentuk narasi seperti contohnya di di periode sebelumnya untuk pelaksanaan KKN di tahun 2024. Nah, setelah Bapak dan Ibu menyusun dari file note di sini, terus habis itu Bapak dan Ibu bisa menarasikan kembali lagi implementasi dari kegiatan pelaksanaan KKN yang telah Bapak dan Ibu laksanakan di sini dalam bab 4 di bagian pelaksanaan dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, pada bagian selanjutnya di bab 5 di bagian penutup, di sini Bapak dan Ibu membuat kesimpulan maupun saran untuk pelaksanaan kegiatan program KKN ke depannya sehingga bisa berjalan lebih optimal kembali lagi. Kebetulan misalkan sebagai contoh di periode sebelumnya ini kebetulan mereka memiliki beberapa program kerja, yang pertama terkait mengenai edukasi, penanaman pohon ataupun beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini nanti diringkaskan kembali lagi dalam bentuk satu paragraf minimal setidaknya 7 kalimat ya Bapak dan Ibu semuanya. Terus habis itu rekomendasi atau saran kira-kira misalkan di sini setelah dilaksanakan KKN yang atau kuliah kerja mahasiswa yang telah berlangsung di sini berjalan cukup efektif. Namun di sini masih terdapat beberapa keterbatasan. Misalkan di sini terlebih misalkan saya memberikan kajian-kajian terkait mengenai keislaman, misalkan sebagai contoh di sini bagaimana terkait mengenai siswa-siswa dari TPQ yang saya berikan program kegiatan dari kuliah kerja mahasiswa di sini, saya minta untuk belajar terkait mengenai hafalan dari bacaan doa-doa pendek. Nah, terus habis itu di sini mereka setelah diberikan hafalan di sini mungkin bisa dibilang di sini itu mungkin siswa tersebut diminta untuk menghafal. Setelah menghafal, mungkin di sini ada lagi keterbatasannya. Saya hanya memberikan batas hanya sampai menghafal. Mungkin kedepannya nanti di sini mungkin bisa ibaratnya tuh untuk riset atau ibaratnya dari program KKN kedepannya mungkin bisa lebih implementasi langsungnya seperti apa sih contohnya, misalkan Bapak dan Ibu di sini diharapkan nanti ke depannya untuk dari program kuliah kerja mahasiswa selanjutnya di sini mungkin setelah siswa-siswa mendapatkan pembelajaran terkait mengenai bacaan dari surat-surat pendek atau bacaan-bacaan misalkan kayak doa makan atau misalkan doa untuk berwudu kan kayak gitu. Nah, di sini mungkin implementasinya secara langsung itu seperti apa, misalkan ibaratnya tuh nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan saran, misalkan contohnya seperti membuat modul atau buku kalau waktu
mungkin Bapak dan Ibu sama ya seperti saya waktu dulu pada saat waktu dulu sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu ingat tidak pada saat waktu dulu sekolah itu pada saat Ramadan sempat dari sekolah SD, SMP ataupun SMA di sini diberikan buku mabit gitu ya. Bukunya di sini itu ibaratnya dari selama Ramadan di sini sholatnya itu dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib bisa dilaksanakan atau tidak. Misalkan kalau dilaksanakan nanti di buku tersebut diberikan tanda checklist kan gitu, atau ibaratnya hari ini puasa atau tidak. Di masjid nanti di sini ada kayak kajian atau ibaratnya kayak ceramah pendek ya, atau ibarat ceramah 7 menit atau kultum kan kayak gitu, di sini ada atau tidak, nanti di ceramahnya tuh seperti apa. Nah itu kan nanti dicatat di dalam buku tersebut, terus nanti ditanda tangan oleh misalkan di sini oleh imam pada saat sholat raweh. Nah jadi ibaratnya nanti mungkin ini bisa disesuaikan, nanti mungkin bisa keterbatasan atau rekomendasinya nanti bisa tambahkan ke depan nanti, contohnya seperti tadi ya, misalkan kalau misalkan Bapak dan Ibu mengajarkan terkait hafalan surat-surat pendek, mungkin ke depan di sini siswa diminta untuk membuat buku ya, contohnya kayak tadi seperti saya sempat bilang pada saat Ramadan di sini kita diberikan buku terkait mengenai mabit, terus habis itu di sini bukunya tersebut kita diminta untuk mengisi secara jujur. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, untuk di bagian tabel lampiran nanti silakan di sini lampirkan kembali lagi ya link-link terkait mengenai program kerja yang telah dilaksanakan. Contohnya misalkan seperti kemarin sudah dipublikasikan melalui media online kan kayak gitu. Misalkan dari sekolahnya punya website, terus habis itu dari kegiatan Bapak dan Ibu di sekolah tersebut di sini itu implementasi dari kuliah kerja mahasiswanya di sini itu ditampilkan dalam bentuk website. Nah, linknya silahkan nanti dikirimkan, disisipkan di dalam lampiran, atau misalkan seperti surat keterangan bahwa telah melaksanakan kegiatan dari kuliah kerja mahasiswa di tempat atau di lokasi tersebut. Nah, ini bisa kalau misalkan tidak ada link, nanti suratnya tersebut itu bisa dilampirkan ya dalam bentuk lampiran. Mungkin itu tadi saja Bapak dan Ibu semuanya dalam penyusunan dari naskah akademik untuk kedepannya yang Bapak atau Ibu susun. Mungkin ke depan apabila ada yang ingin didiskusikan, monggo Bapak dan Ibu bisa nanti di Japri ataupun bisa diinformasikan di grup. Mungkin baiknya mungkin di grup saja ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ada yang tak khawatirkan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang berulang. Jadi nanti mungkin di sini ada Bapak atau Ibu yang lainnya nanti mungkin bisa menjadi rujukan atau referensi dari pertanyaan sebelumnya yang telah Bapak ataupun Ibu lainnya yang telah diajukan. Misalkan Bapak dan Ibu A menanyakan terkait mengenai X kan gitu. Ternyata Ibu dari C di sini ingin menanyakan hal sama. Oh, ternyata ini udah dijelaskan penjelasannya oleh saya kayak gitu, yang tadi ditanyakan oleh Bapak ataupun Ibu A, seperti itu ya. Oke Bapak dan Ibu, itu aja tadi yang ingin saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali lagi. Semoga dimudahkan selalu untuk pengerjaan laporannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.